Teman-teman sekalian, dalam video terdahulu saya telah membuat tutorial saklar dengan pralon. Waktu itu bahannya saya akan dengan pralon akrilik agar bisa dilihat secara kerjanya secara nyata dan untuk membuktikan bahwa tutorial ini masuk akal dan tidak kuat. Kesempatan kali ini kita akan membuat saklar dengan bahan yang sesungguhnya, yaitu pralon ukuran 3/4 inch, dan nanti akan kita gunakan untuk mengganti saklar kita yang sudah lama. Prinsip kerja saklar ini masih tetap sama, yaitu dengan rumus tuas dan beban seperti pelajaran untuk fisika SMP. Modifikasi kita fokuskan dari alat yang dahulu agar kedap air dan bisa digunakan secara outdoor. Bandul pancing pada proyek terdahulu kita ganti dengan botol parfum roll-on atau minyak wangi yang penting bisa masuk ke dalam pralon seperti ini. Kawat tembaga masih kita manfaatkan untuk pemutus dan penyambung arus listrik dengan dudukan dari plat aluminium yang bersifat isolatif. Seperti apa modifikasi yang kita lakukan? Simak videonya sampai selesai dan nanti akan kita pasang di TKP untuk mengetahui cara kerjanya. Selamat menyaksikan dan nyalakan api. Oke teman-teman, kita mulai saja proyek kita dengan membuat casing saklar, yaitu dengan pralon. Setelah tadi kita sambung, nanti kita akan tutup di bagian ujung dan ujungnya agar air hujan tidak masuk sehingga menyebabkan konslet. Langkah pertama, kita panaskan ujung pralon pada api kompor. Setelah terasa lembek, nanti kita tekan ujung pralon yang sudah lembek kepada sudut siku-siku. Setelah kedua ujung tertutup dengan sempurna, langkah berikutnya adalah membuat lubang pada sambungan tadi, yaitu jaraknya sekitar sepertiga dari jumlah total panjang pralon yang kita gunakan. Berikutnya kita memasang pengait pada ujung pralon yang pendek. Nanti kita fungsikan untuk menggantung bandul penarik pralon. Dengan terpasangnya pengait ini berarti bodi atau casing saklar kita sudah selesai. Langkah berikutnya kita lanjutkan membuat dudukan untuk kawat tembaga yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Agar tidak terjadi kesalahan saat memotong plat aluminium, maka alangkah baiknya kita membuat dulu mal dari kertas. Kita coba pada pralon, setelah pas ukurannya dan sesuai harapan, baru kita jiplak pada plat aluminium yang kita gunakan. Setelah dudukan kita buat dengan sempurna, kita pasang dengan paku ripet ke dalam pralon yang sudah kita bentuk tadi. Jika paku ripet tidak tersedia, maka bisa digunakan baut atau kawat, yang penting bisa rapi dan kuat agar tidak lepas saat digunakan. Saatnya merangkai kawat tembaga. Inilah inti dari video kita kali ini. Perhatikan secara detail, kalau perlu di screenshot agar nanti tidak salah dalam memahami bentuk dan fungsi dari kawat tembaga ini. Ada 3 potong kawat yang kita buat pada tutorial kali ini. 2 kawat sebagai terminal untuk kabel listrik, yang satu sebagai switch yang berfungsi untuk memutus dan menyambung dari kedua terminal tadi. Bisa lihat pada video ilustrasi di video terakhir nanti. Beginilah bentuk kawat yang berfungsi sebagai switch, dan inilah cara kerjanya. Dia bisa bergerak nanti sesuai dengan gerakan botol yang ada di dalam pralon. Kita cek dulu kelancarannya agar nanti tidak macet saat digunakan. Inilah animasi cara kerja saklar pralon yang kita buat. Warna merah adalah saklar pralon yang kita pasang di atas toran. Warna biru muda adalah botol plastik yang berfungsi sebagai penarik pralon. Animasi berikutnya adalah cara kerja botol roll-on yang tersembunyi di dalam pralon. Jadi selain dia sebagai penstabil berat pralon, dia juga berfungsi untuk mendorong switch kawat tembaga agar menyambung atau memutus arus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.